Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ini malam pertama Ramadan, dini hari ya, menunggu seorang Che Guevara dari kesibukannya. Masih ada sih, tapi masih disimpan. Setelah sekian lama nggak. Ngefans dari kecil. Malam ini kita pengen ngobrol. Ini pembuka Ramadan, mudah menjadi pembuka inspirasi buat teman-teman juga. Mungkin boleh kenalan dulu Kak Leon ke teman-teman. Eh, Namaku Leon. Aku lulus dari Anissa itu 2009. Terus sekarang bekerja di industri film. Terus eh, itu dulu kali ya. Terpelan-pelan bakal lebih kenal, lebih kenal. Iya, iya, iya. Eh, Pertanyaan pertama nih mungkin ya ke kalian, nanti boleh di reject kalau memang pertanyaannya itu kurang berkenan. Ini mungkin mendekati usia kepala tiga ya barangkali ya. Eh, Betul. Kebijaksanaan seperti apa yang Leon eh, temukan sampai saat ini tentang bagaimana seorang Leon memandang hidup? Oh, oke. eh aku baru baru minggu lalu tuh sebenarnya ada cerita, eh bukan lucu sih, cuma hal yang wah ternyata gini ya gitu. Hmm. Jadi aku tuh tiap hari Rabu itu ada main sepak bola rutin. Hmm. Nah, kemarin beberapa beberapa berapa waktu ini aku nggak main banget lah, kira-kira sampai 4 bulanan karena pekerjaan terus yang menumpuk. Sampai pas di bulan Februari emang aku memilih untuk libur dan eh, escape lah, melarikan diri ke Bali waktu itu 1 bulan di sana. Jadi emang lulus dari olahraga, lulus dari gitu ya. Terus akhirnya kembali main bola. Terus mulai beberapa kali main itu yang wah, mulai capek gitu kok. Biasanya tuh satu sesi permainan tuh 2 jam itu nggak kerasa capek gitu. Tapi kok sekarang mulai capek ya gitu. Hmm. Nah, terus ada teman yang eh, umurnya sama, terus bilang juga, oh gue capek ya main bola sekarang ya gitu. Dan kebetulan dia baru-baru baru punya baby, baru punya anak. Hmm. Gue mulai capek ya gitu. Terus aku juga merasakan hal yang sama, kayak, oh, iya juga capek ya. Kenapa ya gitu? Oh biasa kita nggak capek, oh sekarang capek ya gitu. Setelah diinget-inget, ya emang kita mau masuk ke kepala tiga, terus kalau kita lihat juga kalau misal kita lihat dari yang profesional gitu ya, masa turunnya mereka juga kan di kepala tiga gitu. Di situ kita mulai yang, wah ini emang ya emang nggak bisa hidup kayak zaman dulu terus kita bawa ke permainan terus berharap tetap sama gitu. Akhirnya gara-gara pertanyaan itu muncul dari minggu kemarin sebenarnya. Cuma perasaan mulai lebih capek main bola itu dari udah beberapa minggu sebelumnya. Akhirnya aku memilih untuk, karena belum mulai puasa kan, jadi yang coba rutin berenang, terus sepeda gitu. Saya mulai mengontrol pola hidup, tidur juga yang ya paling lama tuh mungkin jam jam 1 tuh udah paling lama sebenarnya. Nah, terus aku kan mengkonsumsi rokok, rokok itu juga aku kurangin. Ya udah mulai beberapa mengurangi dan eh, itu hanya dari satu contoh di olahraga ya. Maksudnya kalau yang lain pun aku juga udah mulai yang dari situ aku mulai sadar sebenarnya semakin tua itu bukan semakin tua lah, maksudnya semakin tuh bertumbuh itu kita mulai prioritas lah yang paling penting sekarang. Kita mulai bisa memilah mana yang harus dijadikan prioritas dan mungkin definisi dewasa yang dimaksud pada pada masa-masa sekarang itu ya masalah tentang bagaimana kita menempatkan prioritas, karena kan di usia sekarang itu bukan lagi
kita nggak lagi bergantung terhadap orang lain terkait benar dan salahnya gitu. Jadi kita apapun pilihan kita tuh nggak ada yang membenarkan dan nggak ada yang menyalahkan. Nanti kesalahannya tuh saat terbentur sendiri, kebenarannya juga saat kita menikmati sendiri gitu. Jadi memilihnya itu jadi lebih banyak perhitungan. Jadi yang ya apa ya, yang nggak bisa nggak bisa bonek lah, nggak bisa yang bodoh nekat gitu modalnya. Kalau dulu kan Hmm. semua kan sikat aja gitu. Terus eh, ada masanya dulu aku yang minggu ini Arjuno, minggu depan Semeru. Jadi sayang. Kalau naik gunung tuh nggak ada waktu istirahat tuh nyambung terus tiap besok gunung apa lagi gunung apa. Sekarang tuh udah mulai pengen cuma keuntungannya apa ya gitu, ada gitunya sih. Dan kita saat kita ngomong keuntungan kan nggak harus materi ya, tapi waktu gue kebuang nggak ya gitu. Terus yang dikejar apa ya gitu. Kemarin habis dari Bali 1 bulan itu juga eh, sebelum memilih itu tuh udah punya perhitungan yang ini pantas nggak ya duit ini kita pakai untuk 1 bulan tinggal di sana. Tapi kalau nggak berangkat gimana ya gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berangkat ke Bali 1 bulan karena memang ya alhamdulillahnya tahun lalu itu menjadi tahun yang cukup buat aku, tapi juga di satu sisi tahun yang cukup melelahkan gitu. Ya alhamdulillah sampai sampai sekarang ya, maksudnya banyak pekerjaan yang menempel yang sebenarnya itu yang harus kita syukuri, cuma ya ya olahraga pasti ngeluarin keringat gitu. Pekerjaan pasti mengeluarkan letih. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan keletihan itu dengan ya aku waktu itu aku memilih untuknya aku berangkat ke Bali aja di 1 bulan. Ya kalau bahasa orang healing, tapi aku sebenarnya nggak terlalu suka menggunakan kata healing. Karena healing kan pengobatan ya sebenarnya kan nggak ada yang diobatin juga kita gitu. Jadi aku tidak suka menggunakan kata healing. Tapi lebih ya refreshing lah, refreshing. Iya, Tapi mungkin itu jadi lebih banyak perhitungan, pertimbangan. iya, iya. Simpel ya. Dan mungkin ini flashback masih ada kaitan sama kerjaan juga. Mungkin beberapa tahun lalu ketika mengambil hmm, fakultas ya, fakultas sosiologi ya, dan kemudian Ya, sekarang di dunia kerja yang berkecimpung di dunia industri perfilman, bisakah dikatakan ketika dulu ngambil sosiologi dan sekarang terjun di dunia film, bisakah itu dikatakan seperti botol yang menemu tutupnya atau mungkin seperti seekor burung yang menemukan makanannya, klop gitu? eh ya sebenarnya aku merasa kurang lebih kayak gitu. Mungkin lebih lebih tepatnya eh aku sadar ternyata eh, makanan yang ku punya selama bertahun-tahun itu ternyata kalori dan kandungan gizinya tuh ternyata banyak gitu. Jadi yang aku kira itu hanya karbo gitu. Ternyata saat aku masuk ke dalam industri perfilman, ternyata itu ada lemaknya, ada proteinnya gitu. Jadi ternyata banyak kandungan kandungan baik yang berfungsi gitu. Dan memang eh, rencana masuk ke jurusan sosiologi itu kan emang setelah pertimbangan dan obrolan dengan orang tua. Saat kita dulu awal aku bilang aku mau ke film, terus orang tua mengarahkan coba masuk ke sosiologi gitu. Dan ternyata ya itu it works, maksudnya banyak yang kayak saat kita bicara tentang sosiologi kan kita bicara tentang interaksi kan, Hmm. interaksi antara antara manusia gitu. Terus kita bicara tentang masyarakat gitu. Jadi saat kita membedah suatu adegan atau kita sedang membahas, misalkan aku mau buat buat film sendiri gitu, aku sedikit lebih eh, startnya sedikit lebih di depan saat kita membahas tentang masyarakat, karena itu sudah pernah aku bahas dan itu sudah pernah
menjadi pola diskursus yang rutin gitu di kampus. Jadi eh, setidaknya itu bukan menjadi hal yang berat. Mungkin berat sih tetap, tapi setidaknya itu menjadi hal yang menyenangkan. Kalau sebelumnya kan mungkin orang jadi harus mencoba belajar gitu, tapi aku sudah mengenal lebih dulu dan aku sudah mulai menyukainya gitu. Jadi tidak perlu ada proses pengenalan lagi gitu. Dan eh tetap lah, maksudnya kadang-kadang orang sosiologi itu bukan ilmu praktis, maksudnya bukan bukan seperti sekolah pilot yang saat lulus tuh bisa menerbangkan pesawat gitu. Dan sosiologi itu bukan yang setelah lulus terus dia punya solusi terhadap masyarakat, tapi setidaknya kita mulai mengenal mereka, terus kita mulai bisa menganalisis lah gitu. Dan ya analisis-analisis itu, kepekaan-kepekaan terhadap masyarakat itu yang sebenarnya cukup eh, cukup berguna sih secara pengkaryaan, secara kreatif maupun secara eh, pekerjaan, secara manajemen gitu. Maksudnya karena aku kan sekarang ada di departemen produksi, jadi sisi utamaku adalah di manajemen. Nah, tapi karena aku adalah produksi yang kalau di dalam profesi itu aku asisten sutradara kan. Nah, itu juga kita kan harus membedah membedah skrip gitu. Kita mencoba mencerna bagaimana apa yang diinginkan oleh sutradara gitu. Dan dengan sosiologi itu aku lebih yang oh aku paham nih gitu. Setidaknya secara perspektif masyarakat gitu ya, perspektif sosiologi. Baru setelah itu kita mencoba dengan perspektif sutradara gitu. Jadi dan ya rata-rata juga nggak terlalu jauh sih dengan perspektif-perspektif sosiologis gitu. Karena memang eh, sudah cukup banyak juga orang-orang di saudara-saudara Indonesia yang punya kepekaan tinggi gitu. Jadi ya cukup cukup ini sih cukup cukup cocok dan cukup aku amazed ternyata itu banyak banyak gizinya tadi itu dan menyenangkan. Ya, ya. Mungkin kalau boleh cerita kalian ke teman-teman, mungkin film apa yang pernah atau mungkin saat ini sedang diproduksi, seperti apa gagasan intinya, ceritanya, pesan yang ingin disampaikan. Eh, aku sejauh ini kalau yang aku garap sendiri, maksudnya yang memang aku yang membuat itu aku membuat dokumenter waktu itu tentang proses dari alam ke piring di Labuan Bajo. Hmm. Itu tentang jadi ternyata eh, kekayaan makanan itu pasti dimiliki oleh oleh setiap setiap lokus ya, setiap daerah karena di mana ada eh, manusia di situ pasti ada peradaban, di situ pasti ada budaya, ada cara hidup dan mereka pasti berusaha untuk menikmati dan eh, kalau dibilang bertahan hidup pastilah, cuma mereka menjalani kehidupan dengan apa yang mereka punya di sekitar gitu. Jadi bagaimana kita gitu, cuma kan dengan eh, era keterbukaan kayak sekarang kan kita bisa bahkan orang Indonesia bisa makan steak gitu, bisa makan daging wagyu dari Australia yang itu kan karena keterbukaan itu kan gitu karena ada ekspor impor. Nah, cuma pada masa lampau kan setiap orang hanya mau makan dan mengkonsumsi apa yang ada di sekitar mereka. Dan itu menjadi kebiasaan sampai akhirnya menjadi budaya. Nah, yang aku angkat itu adalah tentang bagaimana makanan-makanan itu menjadi hal yang cukup unik, hal yang sebenarnya menjadi kekayaan dari lokus itu sendiri dari Labuan Bajo, tapi juga ada beberapa yang eh, makanan-makanan yang tergerus zaman. Jadi makanan yang seharusnya itu
tetap ada karena itu menjadi hal yang mendasar dari mereka sejak zaman dulu. Tapi ternyata itu bergeser karena ada kebijakan-kebijakan, karena ada pemerataan yang sebenarnya berdampak berdampak terhadap eksistensi dari makanan itu gitu. Contohnya salah satunya adalah Bajo itu tidak terbiasa makan nasi kan sebenarnya. Maksudnya bukan 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 daerah yang cukup baik untuk ditanami sawah. Tapi seperti yang kita tahu sekarang banyak sekali di daerah-daerah Indonesia yang sangat bergantung terhadap nasi. Gitu. Itu kan waktu itu kan kita semua eh, aku tidak tahu apa yang terjadi. Maksudnya bukan bukan sebenarnya bukan tidak tahu apa yang terjadi sih, tapi lebih ke aku tidak mau berspekulasi. Tapi ada satu momen di mana akhirnya kita beralih dari makanan-makanan tradisional, makanan-makanan yang ada di tiap daerah itu berganti ke nasi gitu. Nah, akhirnya mereka pun sama. Mereka beberapa tuh berusaha untuk menanam nasi, menanam padi gitu. Yang sebenarnya juga kurang tidak tepat lah gitu. Dan akhirnya mereka punya nasi nasi Bajo, gitu. Maksudnya nasi nasi daerah sana gitu. Yang memang secara beras dan hasil nasinya berbeda dengan nasi yang biasa kita konsumsi. Dan dan ternyata ya kan dokumenter kan kita hanya ada preskrip, maksudnya kita kita sangat terbuka terhadap informasi-informasi baru di lapangan gitu. Ternyata yang saat kita temui di lapangan banyak sekali eh, bahan-bahan makanan yang terancam punah karena itu tadi, karena kalau dari pendapat mereka itu karena adanya eh, perubahan kebiasaan, adanya pola yang mungkin cukup sistemik yang berusaha mengubah apa yang dikonsumsi, yang tadinya mengkonsumsi berbagai macam makanan akhirnya menjadi mengkonsumsi eh, makanan yang homogen gitu, yaitu nasi. Akhirnya beberapa ladang-ladang yang tadinya menanam itu mulai tergerus dan akhirnya menjadi tergantikan dengan padi gitu. Dan ya itu terjadi di beberapa tempat sampai akhirnya itu tadi ada makanan-makanan yang nyaris tergerus dan hampir punah. Dan juga ada beberapa yang eh, tentang bagaimana orang merasa eh, mungkin perbedaan perbedaan kultur, perbedaan apa kebiasaan yang akhirnya seringkali disamaratakan dan ternyata karena gini maksudnya gini saat kita kita merasa hal itu tidak baik di sisi A bukan berarti di sisi B itu menjadi hal yang tidak baik juga gitu. Nah ini aku membahas tentang ada satu daerah yang eh, mereka bertahan hidup itu dari menjual Shopee. Shopee dan Moke itu minuman alkohol yang terbuat dari getah pohon nira. Jadi waktu itu aku datang dan aku melihat proses pembuatannya dan mereka bilang bahwa eh, karena air inilah akhirnya keluarga kita eh, bisa bersekolah semua gitu. Bahkan di satu wilayahnya mereka gitu. Karena wilayah mereka memang beberapa mungkin di banyak rumah itu berjualan itu gitu. Dan ya itu aku melihat apa ya melihat fenomena baru dan aku melihat perspektif yang berbeda gitu. Maksudnya kita tahu bahwa kalau di keyakinanku alkohol itu bukan hal yang tepat untuk dikonsumsi gitu, tapi ternyata ada di belahan yang lain sana itu ada orang yang justru bergantung dari situ gitu. Dan ya buat aku itu indahnya indahnya kebudayaan gitu. Dan aku mengangkat itu tentang bagaimana orang eh, menjaga dan ternyata itu sangat tradisional dan sudah lama berjalan gitu. Maksud aku tidak bisa memastikan tahunnya, tapi
setidaknya mereka bukan keturunan pertama atau kedua yang menjalankan pembuatan Shopee secara tradisional itu gitu. Jadi bisa aku katakan mungkin sudah cukup lama. Dan ya itu tentang tentang dokumenter yang aku buat sih. Judulnya Dari Alam ke Piring. Karena memang tentang bagaimana proses-proses apa yang ada di wilayah sana gitu, kekayaan sumber daya alam di wilayah sana yang bisa dikonsumsi sampai akhirnya disediakan di piring gitu. Cuma aku sajikan waktu itu cukup ringan dan aku memadukan tentang bagaimana ada chef yang berusaha memasak makanan tradisional sana dengan modern, sama ada juga seorang pastor yang dia concern terhadap makanan-makanan tersebut dan dia memasaknya secara tradisional. Jadi aku mempertemukan dua sajian masakan tentang bagaimana proses eh, diaspora antara bukan diaspora lah, ya proses proses apa ya proses mungkin mungkin pola memperkenalkan dengan ini ya. Dia berusaha memperkenalkan makanan dengan lebih modern, tapi menggunakan sumber daya alam yang ada di sana gitu yang menjadi makanan tradisional dan juga ada yang makanan tradisional itu pure dibuat eh, dengan apa namanya dengan bahan-bahan tradisional dengan alat tradisional dan aku juga waktu itu bertemu dengan satu orang aktivis perempuan seorang perempuan aktivis kuliner. Nah, dia yang mengatakan bahwa ada makanan-makanan yang bahan-bahan makanan yang terancam punah. Itu untuk yang dokumenternya. Cuma yang kalau untuk yang fiksi, film terakhir yang keluar yang aku buat di bioskop itu Keluarga Cemara 2. Itu aku menjadi asisten sutradara 2. Jadi bukan aku yang menyutradarai, cuma aku menjadi asisten sutradara di situ. Terus ya rata-rata sebagaimana mungkin orang-orang film di sana ya gitu. Saat film itu tayang tuh itu menjadi sebuah apa ya, sebuah kebahagiaan juga buat kita gitu karena kerja keras yang udah kita lakuin selama sekian lama tuh akhirnya bisa kita saksikan gitu. Itu Iya, untuk iya, yang setelahnya ada film-film lagi cuma belum keluar sih. iya, iya. Mungkin tahun ini keluar. Rata-rata series sih Nam. Sekarang banyak banget series soalnya. Series-series di HP itu Iya, iya, iya. lagi banyak banget. Ya, aplikasi ya. Ya, Keluarga Cemara itu tayangan masa kecil bagus waktu itu ya, Keluarga Cemara. Masih ingat pemeran utamanya Iya. seorang Mm-mm. lupa namanya siapa, tapi masih ingat wajahnya. Keluarga Cemara film yang sangat menghibur dan mendidik ya. Em, Iya, pada masa itu ini banget. Iya ya, kalian ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir kaitannya sama film dokumenter mungkin lebih dalam skala luas adalah film Indonesia dan Sinem tidak akan bertanya tentang bagaimana mencintai film Indonesia tidak, tapi mungkin kembali ke pertanyaan awal menetapkan prioritas ya, prioritas katakanlah top 3 ya, Ya, top 3 tiga prioritas utama bagaimana tadi yang kalian sampaikan di mana ada manusia di situ ada interaksi. Kira-kira dari skala prioritas, prioritas satu apa, dua apa, tiga apa untuk menjadikan sebuah film itu tidak sekedar menjaga peradaban, tapi syukur-syukur menumbuhkan peradaban baru. tiga prioritas ya. Ya, ya. Eh, pertama mungkin kalau dari aku kepekaan ya. Sebelum orang membuat karya tuh dia harus peka dulu terhadap Hmm. eh, kalau dia belum bisa peka terhadap lingkungan sekitar, setidaknya dia punya kepekaan terhadap kegelisahan dia sendiri. Maksudnya ada film-film yang menceritakan tentang mental issue. Itu hal yang bagus juga sebenarnya menurutku. Dia punya kepekaan terhadap
hatinya dia, dalam pikirannya dia gitu. Hmm. Itu hal yang baik juga gitu. Jadi buat aku sih mungkin yang pertama kepekaan. Yang kedua, setelah eh, kepekaan, mungkin manifest ya. Maksudnya dia buat film untuk apa itu menjadi penting gitu. Maksudnya saat kita punya kesadaran dulu, oh iya ternyata ini penting ya. Nah, terus apa yang memotivasi dia untuk membuat karya itu gitu. Dan motivasi itu yang aku harap eh, bukan lagi sekedar bukan 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 lagi sekedar ya, tapi eh, lebih dari memanjakan mata, tapi juga ada hal-hal yang eh, apa namanya, ada hal-hal baik yang bisa ditanamkan gitu. Dan hal baik itu nggak harus menggurui sih, maksudnya nggak harus. Kadang-kadang kan kita terlalu. Aku pernah mendengar sedikit tentang bagaimana orang eh, ada gap antara yang tua dan muda itu karena salah satunya karena overdosis nasihat waktu itu mereka bilangnya. Jadi yang aku ada setujunya juga, iya sih ya kadang-kadang mereka itu anak-anak muda itu banyak yang di era sekarang tuh lebih suka diajak ngomong daripada diomongin gitu. Jadi eh, mungkin ya itu tadi, jadi cara manifest dia tahu kenapa dia buat itu gitu. Apa yang memotivasi dia membuat itu. Sama yang terakhir eh, proses yang baik. Maksudnya dengan gagasan, dengan motivasi yang besar, kalau prosesnya tidak berjalan dengan baik gitu, maksudnya proses yang baik itu adalah proses yang kita tidak mungkin lah bisa menyenangkan semua orang, cuma proses yang eh, ideal, yang eh, apa namanya, yang mungkin semua merasa termanusiakan, terus dijalankannya dengan bahagia gitu. Maksudnya tidak ada tidak ada perasaan-perasaan yang mengganjal gitu ya, dan punya kesamaan visi dari semua jajaran tim, itu akan menjadikan film yang bagus gitu. Maksudnya eh, hasil yang menyenangkan tuh energinya akan sampai juga ke karyanya. Sama sebenarnya ada satu yang aku rasa eh, itu penting, tapi mungkin itu masuk ke dalam dalam manifest tadi ya. Salah satunya adalah jangan bukan jangan sih, aku rasanya terlalu ini banget gitu sampai bisa mengomentari atau mengkritisi, cuma mungkin yang aku agak apa ya, ada harapan gitu saat film-film yang ada di atau yang akan dibuat itu, kita percaya bahwa bahwa penonton kita sudah cukup dewasa dan cukup cerdas. Dan ya kembali lagi gitu, kenapa aku bilang tadi manifestasi, karena tujuannya untuk apa gitu. Kalau ya dari tujuan itu kan kita akan tahu kalau misalnya kita mau bikin film tentang anak, ya berarti kita menyesuaikan bagaimana eh, mereka menilai dan bagaimana mereka merasa apakah film ini pantas untuk ditonton oleh anak. Pun juga untuk orang yang dewasa, jangan sampai kebalik. Maksudnya jangan sampai film tontonan dewasa dikasih ke anak, ataupun eh, apa namanya, targetnya untuk orang dewasa, tapi filmnya seperti kekanak-kanakan. Maksudnya seperti kekanak-kanakan tuh, kita sering banget misalnya gini sih, Dan. Aku sih sering banget bercandain adegan tuh, kayak ada orang tertabrak mobil, jatuh, terus ada orang yang datang membantu, terus nanya, kamu kenapa? Itu kan buat kita yang redundant ya. Maksudnya, lu ngelihat kejadian tabrakan,
terus lu tanya lagi gitu. Dan ya itu buat aku yang kayak itu yang targetnya film dewasa, tapi dia prosesnya tuh membuat itu seperti anak-anak gitu. Hmm. Seolah-olah penonton itu tidak tahu dan harus disuapin gitu. Hmm. Kita tuh kayak harus disuapin. Oh, dia dia belum valid tabrakannya kalau dia belum menyebutkan kalau dia habis tabrakan. Itu yang akhirnya memunculkan pertanyaan kamu kenapa gitu. Padahal adegannya sudah dikasih lihat kalau dia ketabrak gitu. Itu sering banget aku jadikan bercandaan. Iya, iya. Itu menandakan bahwa Iya. ya mereka masih orang yang membuat itu. eh, aku sering melihat itu di televisi. Hmm. Tapi bukan berarti semua yang televisi itu buruk ya. Cuma maksudnya aku Hmm. sering kali itu melihat itu di televisi dan buat aku itu kurang tepat dan itu mendegradasi eh, tujuan untuk membangun peradaban tadi gitu. Iya, iya. Karena saat saat di belahan dunia lain tuh mereka sudah lagi fokus tentang kenapa menggunakan warna merah, kenapa menggunakan warna itu karena ada secara psikologis gitu. Hmm. Kita masih sibuk dengan bagaimana menjelaskan setiap adegan ke penonton. Hmm. Itu buat aku itu seperti merasa bahwa penonton kita masih bodoh. Padahal aku merasa nggak juga sih, sebenarnya penonton kita Iya, bodoh atau tidak itu kan suatu hal yang dibiasakan aja gitu. iya. Itu kan seperti anak yang eh, kalau dia sampai umur 7 tahun 8 tahun masih disuapin, ya dia nggak akan pernah bisa makan pakai tangan dia sendiri gitu. Begitu juga dengan penonton, kalau sampai sampai akhir kita terus digituin, ya mungkin kapan kita bisa punya penonton yang maju yang bisa membahas tentang eh, semiotik atau Hmm. apapun itu yang misunderstand gitu, yang Iya, sesuatu yang ada di balik dari film itu gitu. iya, iya. Oke, udah cukup kira-kira ke Leon. Insya Allah bermanfaat. Mungkin kalau boleh sinem ringkas tadi tiga prioritas itu yang pertama adalah dimulai dari kesadaran ya, kesadaran penuh akan situasi sosial yang ada. Dan yang kedua adalah keyakinan ya, keyakinan yang membangun motivasi tadi tujuannya untuk apa. Dan yang terakhir adalah mungkin ketaatan ya, ketaatan pada proses yang baik, yang benar. Jadi Ya, ya gitu. Dan yang kalau Sina melihat sih mirip-mirip dengan ini ya, tanpa bermaksud membandingkan ya, tapi rata-rata tiga prioritas tadi itu sering muncul di ajang-ajang semacam film Berlin Film Festival atau mungkin Paris Film Festival, festival film-film yang memang ya, bukan mainstream, tapi itu film-film yang luar biasa. Oke, terima kasih banyak kalian. betul. Ini waktunya udah mepet nih, pas hampir 1 jam. Semoga bermanfaat. Pesan terakhir untuk teman-teman, boleh? Nggak kerasa ya. Hmm. Pesan terakhir untuk teman-teman yang Eh, pesannya kalau mimpi jangan tanggung, sikat aja sebelum mimpi itu diambil oleh waktu. iya, iya, iya. Selama Karena yang mimpi, paling penting dari usia itu tuh ya suatu hal yang penting eh, dari usia muda adalah keyakinan. hmm, Jadi kalau orang udah yang realistis aja, eh, ya jalan itu akan sempit karena kita yang pilih sebenarnya, bukan karena jalan itu memang sempit. Jadi kalau kita udah yakin kita mau jadi sesuatu tuh jalannya ada aja pasti. iya, iya. Jadi jangan Keyakinan ya. ragu lah buat mimpi. Selama mimpi Ah, masih gratis ya. yakin aja. Kenapa? Selama mimpi masih digratiskan ya, belum berbayar ya. Iya, betul. Selama mimpi gratis, selama mimpi gak dilarang, Iya, mimpi iya. tinggal merem doang sih, Ren. Iya, iya. Sip, sip. Terima kasih banyak kalian. Semoga sukses ya di karir perfilman Indonesia. Kasih. Mudah-mudahan bisa membangun, menjaga, menumbuhkan peradaban Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu lagi lain waktu. Kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin N ya.